refleksi bagaimana tentang 4 hal yang menjadi profesi kita sebagai guru. Yang pertama, apa tujuan Anda menjadi guru? Menurut saya, tujuan paling utama saya menjadi seorang guru itu dalam bentuk mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan dalam hal apa? Dalam beberapa hal. Yang pertama dan yang paling penting, kita sebagai guru itu harus jadi panutan. Jadi bagaimana caranya mencerdaskan dalam hal akhlak menurut saya. Yang pertama, kenapa saya sebut akhlak? Karena dengan akhlak yang baik, ya, maka insya Allah kedepannya anak-anak bangsa yang kita didik sekarang ini bisa berkembang atau bisa bermasyarakat dengan baik. Dalam pembelajaran di sekolah itu tidak hanya, menurut saya tidak hanya tentang bagaimana anak itu supaya bisa mencapai nilai tertinggi dalam satu KD. Menurut saya akhlak itu yang paling utama, karena dengan akhlak yang baik insya Allah dapat menyelamatkan anak itu sendiri. Itu menurut saya refleksi bagian pertama. Bagian kedua, figur guru yang menjadi impian Anda dan figur guru yang Anda tidak sukai. Selama perjalanan hidup saya, mulai dari saya sekolah dengan SD sampai dengan perguruan tinggi, ada satu figur guru yang mungkin menurut saya menjadi impian, dan insya Allah saya akan seperti beliau ke depan. Saya sebut nama beliau lebih ke dosen ya, artinya dosen kenapa saya sebut sebagai guru, karena memang tugasnya juga mengajar, semua diajar. Bapak Profesor Dr. Haryadi Syahid. Apa yang saya sukai dari beliau? Tingkat atau ketegasannya, ketegasannya. Kami waktu menempuh ilmu di beliau, kami dibelajarkan untuk selalu tepat waktu. Pernah saya mau cerita sekali, saya pernah terlambat pada pembelajarannya. Saya dihukum. Pembelajarannya mulai dari jam 5. Saya tiba 5:01. Artinya kalau dipikir masih ada rasa sudah berusaha datang cepat waktu, masih bisa dimasukkan, tapi beliau tidak memasukkan saya. Kemudian saya ditegur dengan caranya. Dari apa yang saya dapat pada saat itu, saya mengambil ilmu bahwa ketegasan yang beliau beri, alhamdulillah sampai sekarang bisa membawa saya, walaupun saya sadari saya hari ini sampai dengan detik ini masih banyak kekurangan. Figur guru yang saya tidak sukai, sebenarnya tidak ada guru yang tidak disukai, semua disukai, cuma tergantung pada siswa itu kemauannya bagaimana. Tapi menjadi pertanyaan itu saya akan jawab figur guru yang saya tidak sukai, yaitu figur guru yang pada saat pembelajaran, mohon maaf ini kalau ini mungkin dari diri saya kalau pada saat pembelajaran saya paling tidak suka kalau situasi pada pembelajaran saya ribut. Terus terang itu Bapak Ibu, saya paling tidak suka ribut. Bahkan sering saya mengancam siswa, mengancam dengan apa? Mengancam akan memberhentikan pembelajaran atau mengeluarkan siswa itu agar apa?
saya tidak mau apa yang saya sampaikan pada saat itu sia-sia semua. Karena apa? Situasi yang tidak kondusif itu tidak bisa menjaga situasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang saya tidak sukai. Refleksi yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak ya saat sekarang menjadi guru. Oke, karena dari tadi rentang nilai 1 sampai 10, saya menilai diri saya ada di angka 3. Ya. Kenapa ada di angka 3? Terus terang Bapak Ibu, saat ini saya dalam hal keterlambatan, saya akui itu Bapak Ibu. Dalam hal keterlambatan saya ada di bawah Bapak Ibu, artinya buruk. Mengapa demikian? Karena juga ada alasan yang mungkin tidak terima kalau bertabrakan dengan aturan. Tapi alasan itu perlu saya sampaikan. Di setiap paginya itu saya tidak tinggal diam. Banyak yang mungkin ini juga jadi pekerjaan kita semua, tapi perlu saya sampaikan supaya ada hal yang Bapak Ibu ketahui dari saya, kenapa saya itu terlambat. Ada pekerjaan yang setiap pagi saya ingin selesaikan dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi dari hal itu saya berusaha setiap hari itu bagaimana caranya supaya datang tepat waktu. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai baik. Dari saya waktu kuliah itu kan ambilnya bukan keguruan, tapi setelah saya lama di rumah 1 tahun saya tidak apa nganggur, akhirnya ada teman saya mengajak saya untuk menjadi guru. Ini awal saya ceritakan dari awal sehingga saya menjadi guru sampai di SMA Negeri 2 Limboto ini. Yang pertama itu 1 tahun saya di rumah, kemudian ada tawaran untuk menjadi guru. Terus apa yang saya bilang? Saya bilang kalau mau jadi guru ini, saya ini tidak ada basic di situ. Terus bagaimana saya untuk mengajar? Sedangkan seorang guru itu mengajar itu bukan saja menyampaikan materi, tapi bagaimana seorang guru itu menyampaikan apa yang dia sampaikan itu bisa diserap oleh peserta didik. Jadi kalau saya ini kan tidak tahu apa-apa, akhirnya teman saya membujuk saya dan akhirnya saya oke lah kita mau ikut dulu. Saya tidak pikirkan bagaimana itu berdiri di depan anak-anak, apalagi saya waktu di SMK itu kan semua rata-rata itu adalah laki-laki. Yang notabene itu kan dari SMK mayoritasnya laki-laki semua, sorry. Terus saya pertama sudah diberikan jadwal, saya masuk. Jadi saya tidak tahu apa yang saya akan sampaikan. Akhirnya saya belajar dari pengalaman guru-guru yang sebelumnya. Oh ternyata menjadi guru ini seperti ini. Terus tidak lama kemudian saya disupervisi dimintakan apa RPP. Terus saya bilang RPP ini seperti apa? Saya tidak buat RPP. Saya tidak tahu, memang dari awal itu memang tidak tahu sama sekali. Akhirnya saya baca-baca RPP ini. Oh ternyata menjadi guru itu ada apa? Maksudnya bukan cuma datang untuk mengajar, tapi dia sudah direncanakan lebih awal. Ternyata masuk begini dan disesuai dengan RPP yang diberikan itu. Kalau tidak salah Pak Ronald yang memberikan RPP itu waktu itu saya mengajar sejarah Indonesia yang bukan basicnya saya sendiri. Akhirnya saya sudah berapa lama di Tirtayasa. Akhirnya saya belajar dari guru-guru senior seperti apa guru ini yang sebenarnya. Akhirnya saya belajar dari guru-guru senior seperti ini dan seperti ini. Dan kemudian dari situ saya bisa mengajar kepada siswa. Ternyata tujuan utama menjadi seorang guru itu bukan saja mendidik siswa, tapi kita bisa juga menjadi bisa memberikan mereka pemahaman kepada siswa, bukan saja basic kita yang harus kita berikan sama mereka,
tapi di mana kita jadi seorang guru itu menjadikan peserta didik yang berguna bagi nusa dan bangsa, itu yang pertama. Terus yang kedua, refleksi yang kedua, Figur guru. oh, figur guru yang ada impian. oh, figur guru yang menjadi impian saya itu seperti Pak Tohibin. Dia adalah salah satu guru di SMK Tirtayasa yang selalu memberikan motivasi kepada saya, yang memberikan motivasi kepada saya untuk akhirnya saya menjadi guru itu menjadi motivasi bagi saya. Bagaimana dia cara mengajarnya, bagaimana dia menyampaikan materi kepada anak-anak, bukan saja berdiri maksudnya berdiri terus ya berdiri terus hanya diam diri, tidak, tapi dia menyampaikan materinya itu sangat saya sukai, sehingga bisa dipahami oleh semua siswa. Terus guru yang saya tidak sukai ini, terus terang ada guru yang saya tidak suka. Yang pertama itu, walaupun saya bukan dari keguruan, tapi ada guru yang tanpa harus saya sebut namanya, ada guru yang masuk di dalam kelas cuma diam-diam, tidak tahu apa yang mau dibuat. Biasanya itu kan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan, ya kan? Maksudnya dia ini kan maksudnya kalau perbandingan, kalau saya perbandingkan dengan saya, mendingan kita jauh daripada dia. Karena apa? Karena kalau saya lihat dia kalau mengajar itu tidak sesuai apa yang dia mengajar, lain materinya lain, apa yang mau disampaikan. Nah, akhirnya anak-anak itu banyak mengeluh, tapi bukan di sini ya, di Tirtayasa. Terus yang ketiga, saat sekarang kalau dilihat dari rentang nilai dari angka 1 sampai angka 10, saya mungkin dari angka 3, angka 5. Kenapa angka 5? Karena saya itu kan bukan merasa tahu, tapi kan banyak belajar dari guru-guru senior. Seperti waktu saya pindah di SMA 2 ini, menjadi panutan saya ini seperti Bu Holi, baru Ibu Mei, itu orang-orang yang tegas, yang menjadi motivasi. Oh, ternyata jadi guru itu seperti, kalau kita itu biasa bermain dengan anak-anak, itu nantinya anak-anak itu jadi pandang enteng dengan kita. Jadi kita harus tegas dengan anak-anak, tidak bisa kita terlalu di mana anak-anak itu merendahkan kita. Jadi saya lebih suka dengan wataknya Ibu Mei dengan Ibu Holi waktu saya masuk di sini. Akhirnya saya terbawa sampai itu saya bilang, kenapa Pak Guru ini kalau mau masuk di dalam kelas ini tidak ada DP senyuman. Karena apa? Karena saya kalau kita berteman dengan mereka, nantinya mereka akan pandang enteng. Dan itu saya paling tidak suka sekali kalau ada siswa yang pandang enteng dengan guru. Sehingga saya bilang sama mereka, lebih baik kalian itu lebih ilmu adab itu lebih tinggi dari ilmu, saya bilang sama mereka. Jadi saya bilang sama mereka itu kalian belajar di mana saja, tapi kalian harus utamakan adab. Apa yang akan untuk menjadi guru sesuai dengan harapan dan tujuan. Menjadi harapan saya untuk menjadi ceritakan apa tujuan Anda menjadi guru. Pertama, sebenarnya saya ini tidak ingin jadi guru, saya ingin kerja di kantoran. Cuman karena pilihan dari kakak saya, sehingga saya jadi di bimbingan dan konseling. Saya mengikuti proses itu, saya belajar, akhirnya saya lulus sarjana. Kemudian saya setelah wisuda nganggur 9 bulan dan mencari pekerjaan. Pernah melamar di SMA Telaga tapi sudah full. Dan akhirnya ada lowongan di SMA 2, saya masuk ke sini dan akhirnya diterima. Nah,
Dari awal saya masuk di sini, jujur saya orangnya penakut, saya tidak percaya diri, dan banyak hal yang saya pelajari. Saya orangnya tidak mampu berbicara di depan umum, tapi karena sudah tuntutan sebagai guru harus berbicara di depan umum dan harus berani, sehingga saya berusaha belajar terus. Pertama itu saya Ibu Rosna Kasih di kelas 11 IPA 3, kelasnya Opan kalau tidak salah lalu, yang anaknya itu luar biasa. Habis itu saya hampir menangis karena memang tidak kuat, tapi karena harus jadi guru ya seperti itu, makanya saya belajar terus sama Ibu Rosna. Akhirnya tujuan saya jadi guru adalah bagaimana saya memberikan bimbingan kepada anak-anak yang mungkin insya Allah hari ini mereka tidak dengar, mungkin setelah mereka lulus dari sekolah mereka akan ingat apa kata-kata dari saya misalnya. Kemudian figur guru yang saya sukai itu dosen saya yang bernama Ibu Rizky Puluhulawa. Kenapa saya sukai? Karena beliau mengajar bukan hanya memberikan materi, tapi beliau tahu persis bagaimana keadaan mahasiswanya. Terutama saya yang waktu itu, mohon maaf, keadaan keluarga saya memang berantakan. Saya terus kuliah. Tapi beliau memberikan saya semangat kuliah. Beliau membelajarkan saya bagaimana cara memberikan bimbingan kepada anak-anak. Karena waktu itu saya harus turun PPL di SMA 1 Gorontalo. Saya belajar bagaimana menyampaikan materi sesuai dengan yang ada di RPL bimbingan konseling. Nah, akhirnya di situ saya menyukai Ibu Meske karena beliau, saya ujian hasil beliau bantu. Saya tidak punya uang 500 bayar, tapi beliau bilang ikut dulu ujian hasil, uang 500 nanti. Jadi beliau adalah sosok dosen yang tahu segalanya tentang saya. Beliau bantu saya bagaimana menyusun skripsi. Akhirnya saya selesai sudah. Itulah sosok, dan saya ingin seperti itu sama anak-anak saya. Saya tidak mau hanya melihat dia begini, tapi saya tidak tahu bahwa anak itu punya masalah keluarga atau masalah yang membuat dia menjadi seperti itu. Itu yang saya pelajari dari beliau. Kemudian sosok guru yang saya tidak sukai, sebenarnya benar apa kata Pak Alfris, tidak ada guru yang kita tidak sukai karena semua guru memberikan kita ilmu, mungkin cuman caranya yang beda. Ada yang marah-marah, ada yang tidak. Itu saya. Kemudian kalau dilihat dari nilai, mungkin saya masih banyak kekurangan juga. Cuman saya selalu berusaha bagaimana menjadi guru yang selalu mentaati peraturan di sekolah. Saya berusaha tidak terlambat. Saya berusaha apa yang diberitakan oleh kepala sekolah atau guru-guru saya selalu kerjakan. Kalau dilihat dari rentang nilai, mungkin saya masih banyak kekurangan. Kalau bisa saya kasih nilai 4. Dan upaya yang saya lakukan adalah itu saya terus belajar, saya terus melihat bagaimana guru-guru senior yang di sini. Saya terus berupaya. Itu pesan Ibu Rosna kepada saya bahwa saya terus harus belajar karena sekarang pendidikan itu mulai maksudnya teknologi itu yang disuruh belajar kepada saya, membuat aplikasi seperti itu kayak Pak Irfan seperti itu. Karena
di BK itu memang harus seperti itu, kalau tidak saya akan ketinggalan. Kemudian terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah dan wakil kurikulum, Ibu Kali, karena dan lain-lain, Bapak Ben, pokoknya semua sudah membimbing saya di sini. Alhamdulillah saya bisa. Ya, cuman jujur ibu saya memang orangnya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Jadi kalau misalnya ada hal yang saya lakukan tapi kadang saya takut, ibu saya orangnya penakut, takut salah, pokoknya takut semua ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merefleksi diri. Yang pertama itu tentang tujuan saya menjadi guru. Awalnya memang dari kecil itu saya suka bermain jadi guru. Saya suka bermain jadi guru. Pokoknya saya kalau pulang sekolah itu saya pasti teman-teman saya permainan, kamu jadi siswa, saya jadi guru. Kemudian saya memilih jurusan kimia itu ada dua. Untuk saya masuk kuliah itu saya pertama nganggur dulu 1 tahun. Kemudian saya nganggur 1 tahun, saya bekerja. Kemudian saya masuk universitas, itu saya pilih 2, kimia dengan bahasa Inggris. Saya bilang pokoknya mana yang bahasa ini, kimia, karena itu memang saya suka, memang sangat saya suka, saya minati. Kemudian yang kedua bahasa Inggris saya tidak suka. Jadi saya pilih antara 2, mana Allah mau kasih ini pas saya, itu berarti saya takdir. Antara yang saya sukai kimia atau yang saya tidak suka bahasa Inggris. Kenapa saya mengambil yang saya tidak sukai? Bukan saya tidak sukai, karena saya tidak paham. Jadi saya ingin belajar juga bahasa Inggris sebenarnya, tapi sampai dengan sekarang saya ini masih tidak bisa, bahasa Inggrisnya masih di bawah. Kemudian saya lulus kimia, alhamdulillah. Di sini saya masuk 2013 sebelum sudah 10 tahun saya mengajar di sini. Tujuan saya itu untuk menjadi bermanfaat. Ya, salah satunya dengan membagi ilmu kepada anak-anak. Yang berikut, yang tujuan refleksi yang kedua itu guru-guru yang disukai itu adalah dosen kami Ibu Astin Lukung. Nah, beliau dengan sifat keibuannya yang sangat memotivasi mahasiswanya, tidak berhenti memotivasi mahasiswa apapun keadaannya, karena beliau memahami keadaan mahasiswa. Kemudian figur guru yang tidak disukai adalah guru yang pilih kasih. Kebetulan saya adalah orang yang berasal dari keluarga non PNS. Sempat saya sakit hati karena ya pilih kasih daripada orang yang tidak usah dijemput sekolahnya. Yang jelas bukan. Oke, dan yang terakhir berikut adalah skala nilai. Kalau saya berani memberi nilai saya 7 karena saya tidak pernah berhenti belajar dari senior kami, dari wakil-wakil kepala sekolah, dari guru-guru senior. Jadi saya memberi nilai 7 dari guru ideal saya dan upaya-upaya yang perlu saya lakukan. Yang pertama, jujur memang untuk sekarang memang saya sering terlambat. Insya Allah tidak ada niat untuk terlambat, tapi tetap tidak mau terlambat walaupun sudah bangun sebelum subuh, masih berupaya. Ya Allah, semua terlambat. Sampai saya itu sama anak saya itu marah-marah, cepat, semua terlambat imam. Jadi tidak ada niat sama sekali ibu untuk terlambat, cuma memang saya lagi berusaha untuk
tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tujuan. Ya baik, terima kasih. Ini kan kita merefleksi. Ya jadi tujuan saya menjadi guru sebenarnya dari awal itu tidak punya keinginan ataupun bercita-cita sedikit pun menjadi seorang guru. Tidak pernah sama sekali, malah saya kuliah kemarin cuma karena saya ingin ikut orang tua saya yang dosen sastra. Saya masuknya di bahasa Indonesia dulu, belum di seni. Karena saya tidak dapat passion saya di sastra, biarpun sampai 5 semester saya pindah jurusan, pindah ke seni, dan memang tidak ada tujuan saya mau jadi guru. Saya hanya ingin menjadi seorang seniman sebenarnya. Tapi di situ saya sempat berpikir, sebagai seorang seniman, kalau memang ketika kita ingin mengembangkan potensi kita, kepada siapa kita akan arahkan potensi kita? Di situ saya sempat berpikir, dan itu menjadi tujuan saya. Kenapa saya akan menjadi seorang guru. Saya akan coba salurkan ke siswa. Gitu. Jadi saya sebagai seorang penikmat seni, saya belum mengatakan diri saya seorang seniman waktu itu. Saya masih sebagai penikmat seni. Saya hanya ingin, saya tidak ingin istilahnya ilmu saya stagnan, stuck di situ saja, diam di situ saja. Ketika selesai, saya di situ saja. Makanya saya ingin belajar dan saya ingin mengajar, karena dengan mengajar dan belajar itulah di situ kita bisa menyalurkan bidang saya di bidang seni ini. Karena jujur ya, mungkin dari mapel-mapel lain, seni dengan mapel lain itu beda. Karena seni tidak bisa dinilai dengan angka, tidak bisa. Saya tidak bisa menilai kemampuan nilai seni dari Pak Lambung. Saya tidak bisa menilai kemampuan nilai seni dari Pak Rahmat. Seni itu hal yang tidak bisa dinilai dengan angka. Memang tidak bisa. Itu hanya bisa dinilai dengan kualitas. Makanya itu yang menjadi tujuan saya menjadi seorang guru. Dan ini menjadi sebuah tantangan. Saya orang yang suka tantangan. Ada hal yang lebih rumit dalam sebuah yang berbicara tentang seni, saya ingin masuk di dalamnya. Jadi itu tujuan saya menjadi seorang guru. Yang kedua, figur guru yang menjadi impian. Itu ada 2 orang ibu figur guru. Yang pertama saya dosen musik di UNG, beliau sudah meninggal. Dan ya, Pak Nugrah Tilomo. Ini ya, beliau yang mengajarkan saya banyak hal tentang seni, khususnya musik juga. Saya bergelut di dunia itu, beliau yang mengajarkan hal itu. Dan kenapa saya ingin merindukan figur seperti beliau? Karena dari beliau saya bisa melihat bagaimana dia membuat suasana di dalam kelas itu nyaman. Mahasiswa dan dosen itu menjadi kayak dalam satu ruang lingkup keluarga. Bukan suatu ruang lingkup ada batasan, maksudnya batasannya bukan seperti apa, tapi memang terlihat seperti keluarga. Jadi kan kita, kalau itu menjadi pembelajaran saya ketika di kelas, suasana kelas nyaman, serumit apapun pembelajaran pasti akan sampai kepada siswa. Itu yang menjadi saya patokan. Makanya saya lihat beliau ini bisa membuat nyaman. Dan ketika beliau meninggal, masih dibawa di area UNG mayatnya, dia kan orang Nasrani, masih dibawa di area UNG, semua orang mahasiswanya pecah semua, menangis semua. Tidak ada yang dari dia di rumah sakit, orang bajaga sampai di rumah berapa hari ke sana, orang bajaga. Itu karena memang merindukan seperti beliau. Yang kedua itu orang tua saya atau mami saya yang seorang dosen sastra di Manado tapi sudah pensiun. Saya mengetahui ibu saya ini sebagai figur yang dirindukan oleh mahasiswanya itu dari perwalian saya waktu SMA. Beliau Ibu Rosnani Hipi, guru bahasa Indonesia di SMA 3 Kota. Ternyata beliau ini mahasiswanya dari mami saya. Saya waktu masuk di rumah sakit, dia datang. Dia bilang, Ibu dosen kok, ini memang dosen yang semua mahasiswa rindukan. Dia bilang, apa begitu? Dari situ saya tahu bahwa CP Mami ini ternyata memang dirindukan oleh semua mahasiswa. Ya makanya saya bilang saya hanya ingin menjadi seorang guru yang sosoknya sama kayak beliau, figurnya sama kayak beliau, yang dirindukan oleh seorang
ya oleh para peserta didiknya, para mahasiswanya. Oke, figur guru yang saya tidak sukai sebenarnya, kalau berbicara dengan yang tidak suka itu kan subjektif sebenarnya. Ya, bisa saya tidak suka sama ini kan sebenarnya tidak seperti itu juga. Kalau yang tidak disukai, Guru seperti apa? oh, guru yang saya tidak sukai itu sebenarnya Ibu, kalau mau pikir kemarin dari segi pembawaan di dalam kelasnya. Karena kalau dari awal masuk kamar sudah tidak nyaman, itu saya juga memang merasa apa sih? Karena memang saya waktu masih siswa di SMA 3 saya pernah bikin, entah ini cerita apa, yang jelas saya pernah bikin guru bahasa Arab itu menangis, Pak Mansur waktu itu. Sementara tulis percakapan di papan, Pak Mansur Jaka. iya, Pak Mansur Jaka. Beliau masuk kemari banyaknya didiam. Makanya suasana kelas jadi lain, jadi bosan saya. Jadi dia sementara tulis percakapan bahasa Arab, saya keluar, saya panggil teman-teman satu kelas ke kantin. Selesai dia tulis, dia agak belakang habis siswa. Tidak ada di kelas. Ya karena bosan juga kan Pak seperti itu. Makanya saya bilang, ya mungkin sosok guru seperti itu kan, karena beliau juga mungkin Ibu tahu pendiam. Iya, beliau itu pendiam. Masuk dia diam, langsung ke papan, langsung tulis percakapan. Selesai itu disuruh kita tulis percakapan itu. Makanya saya bilang, apa sih seperti ini? Saya keluar waktu itu. Dan saya ajak teman-teman, itu sosok guru yang mungkin saya kurang suka. Nilai. Oh, nilai, ya. Saat ini nilainya berapa? Nilai saat ini kalau dari proses pembelajaran, kalau saya mengkualifikasikannya dua Bu, dari segi proses pembelajaran saya. Kalau saya proses pembelajaran di kelas, Setelah lulus semuanya, saya tidak berkeinginan menjadi guru, akan tetapi saya ingin bekerja di kantor karena waktu sekolah itu saya sekolah di SMK dan saya ambil perkantoran. Nah, setelah itu saya ambil karena cuma itu jurusan. Saya ambil manajemen dan pendidikan ekonomi, tapi saya hanya lulus di pendidikan ekonomi. Terus tujuan saya menjadi guru adalah ingin mencerdaskan anak-anak bangsa dan ingin menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Tetapi ternyata di dalam proses menjadi guru, saya seperti orang yang munafik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang karena kalau saya mengajar, saya hanya mengajar psikologi sebenarnya. Makanya itu saya katakan saya seperti orang yang murtad. Jujur kalau mengajar bahasa Indonesia dan ekonomi itu Ibu, saya seperti seorang kalau mengajar bahasa Indonesia saya rasa saya kayak gimana ya? Kayak saya so jago dan di situ Ibu, tapi kalau mengajar ekonomi kayak ya kita jurusan pun kalau misalnya masih mau ke kelas dia mau belajar dulu. Itu yang kadang-kadang sedih juga Bu, karena waktu di kuliah itu saya kan mengajarnya jurusan saya itu kan pendidikan ekonomi perkantoran. Seharusnya saya mengajarnya itu di SMK MPLB manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Tetapi karena
apa ya, tidak ada kekosongan guru ekonomi, jadi mau tidak mau tetap mengajar bahasa Indonesia. Kemudian figur guru yang menjadi impian saya yaitu adalah dosen saya, namanya Bapak Hamsa Uno. Dia guru matematika statistik. Beliau adalah dosen yang selalu mengajarkan kami hal-hal yang baik, dan beliau selalu kalau masuk kelas itu tidak pernah marah, Bu, tetapi dia memberikan dengan caranya bagaimana kami menjadi seorang guru yang dirindukan oleh siswa. Kemudian figur guru yang tidak disukai, saya lagi tidak suka sama dosen yang ketika masuk di kelas hanya marah-marah dan tanpa menjelaskan, oh ini harusnya buat begini, ini harusnya begini. Itu contohnya seperti saya di skripsi, dia tidak pernah menjelaskan bahwa ini harus dibuat begini ya, ini tidak, langsung dicoret kemudian skripsinya dibuang tanpa dia menjelaskan bahwa harusnya kamu buat begini, harusnya kamu begitu. Dia tidak pernah menjelaskan hal seperti itu. Kemudian skala nilai mungkin kalau dari 1 sampai 10 mungkin saya ada di nilai 6. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena melihat potensi saya dan keterlambatan saya berusaha tidak terlambat, Bu. Walaupun saya ada anak kecil, walaupun suami saya sakit, saya berusaha untuk tidak terlambat, Bu. Suami saya itu sakit dan sudah 2 bulan ini tidak bisa makan nasi. Jadi saya itu pagi-pagi biasa berusaha untuk tidak terlambat. Kemudian apa harapan upaya saya menjadi upaya dan harapan saya hanya berharap semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi, dan harapan saya semoga saya bisa mengajar mata pelajaran saya Insya Allah lulus, dan tidak itu adalah kebutuhan Tuhan, dan harapan saya hanya ingin bisa mengajar mata pelajaran saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sini kan yang pertama ada menceritakan apa tujuan Anda menjadi guru. Seperti sebelumnya ada Pak Indra sama Ibu Teti sama Pak Lius juga sebelumnya tidak ada keinginan untuk menjadi guru. Saya juga berasal dari SMK, saya jurusan akuntansi, jadi mulai dari masuk SMK itu saya sudah berkeinginan untuk kerja di kantoran seperti itu. Tapi ketika ingin masuk perkuliahan, saya sangat mencintai pelajaran matematika. Mulai dari SD sampai dengan SMK saya suka matematika. Nah di situ karena ayah saya melihat saya suka matematika dan ibu saya adalah seorang guru, jadi papa saya bilang kalau bagaimana melanjutkan saja tugas ibu seperti itu, jadi seorang guru. Nah karena saya pikir menjadi seorang guru hanya sekadar menyalurkan ilmu seperti itu, jadi saya pikir oh mungkin saya bisa menjadi seorang guru seperti itu. Jadi itu tujuan awal saya menjadi guru. Nah untuk melihat di perkembangan sekarang, di sini siswa itu lebih melihat guru yang dirindukan. Seperti saya juga, saya selama sekolah saya melihat sosok-sosok guru yang seperti apa yang nanti saya rindukan. Yang pertama bisa saya bagi-bagi. Yang pertama itu ada guru yang mendidik dengan sepenuh hati. Jadi tidak ada pilih kasih di antara siswa-siswanya seperti itu. Terus guru yang bersikap ramah, sabar, dan murah senyum seperti itu.
ini saya bagi di guru-guru yang yang dirindukan. Jadi otomatis itu adalah tujuan saya menjadi guru sekarang, seperti itu. Yang ketiga itu guru yang berempati kepada siswa. Yang keempat itu ada guru yang memberikan kepercayaan kepada siswa. Jadi tidak ketika siswa melakukan satu kesalahan kita akan pikir oh dia ini salah terus, seperti itu. Jadi kita ada juga bisa memberikan kepercayaan kepada siswa bahwa mereka bisa berubah. Dan saya mulai yang tadi yang di poin ketiga itu adalah guru yang ramah dan sabar. Itu mungkin masih sedikit ya dari saya, karena melihat saya yang masih harus belajar sabar, terlebih lagi melihat sosok siswa-siswa sekarang yang agak bikin sakit hati seperti itu. Jadi mungkin itu yang masih saya pelajari. Nah, figur guru yang menjadi impian saya seperti tadi, seperti guru yang bersikap ramah, guru yang adil, guru yang ramah, guru yang sabar, seperti itu. Itu saya mendapati sosok guru seperti itu ada pada dosen saya, Bapak Sumarno Ismail. Dia cara mengajarnya itu orangnya sangat ramah, tapi dia juga tegas. Tegasnya itu terhadap ketika kita menjalankan ujian, UTS, UAS, di situ beliau tidak marah-marah, tidak tegas, jangan Mbak Kupei, jangan main, tidak. Kita disusun posisi duduknya seperti ini, terus kita diatur macam seperti saya duduk di posisi ini, teman saya di samping kiri kanan depan belakang dicatat. Jadi ketika jawaban saya sama dengan yang samping kiri kanan saya, oh berarti kalau saya pikir oh saya Bapak IPA dia, berarti saya sudah tahu resiko saya adalah nilai saya akan dibagi dengan teman-teman seperti itu. Jadi itu yang diajarkan oleh Pak Sumarno. Makanya kita sebagai mahasiswanya itu takut untuk bertanya ke teman-teman kita seperti itu. Karena Bapak Sumarno juga menilai itu bukan dari jawabannya, bukan dari jawaban benar atau tidaknya, tapi kejujuran kita menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, untuk guru-guru yang tidak saya sukai itu seperti tadi, itu guru yang suka marah-marah, yang tidak adil, yang kurang ramah terhadap siswa-siswanya, seperti itu. Untuk skala saya menjadi seorang guru, baru sekitar 1,5 tahun, mungkin sudah mau 2 tahun. Jadi saya mungkin masih menilai saya di angka 5. Jadi saya masih banyak kurangnya, masih kurang sabar terhadap siswa-siswa, masih kurang ramah. Tapi saya melihat kalau untuk keramahan saya sudah terlalu ramah. Bahkan saking saya ramahnya, siswa itu sampai bilang ke saya, apa sih itu so akrab sekali. Jadi saya kaget dong. Jadi kayak jadi mungkin ramahnya mereka itu berbeda dengan ramahnya saya. Sampai saya dikatakan apa ibu ini so akrab, seperti itu. Itu yang saya dapati di siswa ini. Oke, untuk upaya yang bisa saya lakukan adalah untuk menjadi guru yang dirindukan. Harus terus belajar lagi seperti kata ibu tadi, kalau guru itu berhenti belajar, lebih baik berhentilah menjadi seorang guru, seperti itu. Jadi saya ingin jadi guru yang bukan hanya menyalurkan ilmu, bukan hanya hebat di bidangnya, tapi seorang yang juga tidak berhenti belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksi yang pertama, yaitu cerita tentang apa tujuan Anda menjadi guru. Seperti teman-teman yang sebelumnya, saya juga sebenarnya tidak ada kemauan untuk jadi guru. Cuman waktu saya masuk kuliah kemarin, saya itu ada mengambil jurusan sejarah, ya, karena itu kemauan orang tua. Karena orang tua saya itu dari pendidikan, makanya saya kemarin itu terkontrolkan dengan orang tua saya ambil kesehatan, tapi ikut karena orang tua. Jadi ada ambil BK
saya lupa. Pokoknya saya masih kuliah. Kebetulan orang tua saya tugas di SMA 1 Purubala. Nah, di situ ada kepala sekolah dari SMP 3. Kebetulan itu kelas jauh dari SMA Negeri 1 di bawah. Dan kebetulan kepala sekolah di saat itu Ibu Esther. Dan saya di situ ditawarkan, sebenarnya lewat orang tua saya ditawarkan saya bisa mengajar ekonomi di saat itu. Saya bilang saya belum ada dasar-dasar, mau PPL saja belum ada, belum PPL. Kebetulan di situ akan PPL 1. Nah, kata orang tua saya terima dulu sembari belajar bagaimana cara. Oh ya, saya terima. Di saat itu Ibu, saya menerima tadinya perjanjiannya cuma 1 mata pelajaran. Karena saya sudah selesai PPL 1, PPL 2 saya tinggalkan anak-anak. Ternyata saya menerima berbagai macam pelajaran, bahkan kimia pun saya terima. Saya bilang saya ini guru SD atau SMA di saat itu. Dan kebetulan tipe yang SMP 3 ini sekarang jadi kepala sekolahnya sudah jadi pengawas agama. Pak Harun. Kebetulan saya juga mengagumi beliau dengan cara dia bercerita, cara dia menghadapi masalah dan yang ada. Nah, di saat itu saya terima. Saya bilang saya ini mau jadi saya takut untuk menjelaskan yang bukan basicnya saya kasih buku sama mereka. Ini kalian belajar, karena kebetulan di saat itu Ibu guru-guru juga kan kasihan dari SMA 1 Tibawa ke SMA Purubala, dan kami pun pindah ke sekolah baru, dan di situ sudah Ibu kepala sekolah dulu. Jadi kebetulan saya di situ belum terangkat jadi guru GTT. Nah, yang memperkuat saya itu ya kebetulan alhamdulillah Ibu Kepsek sendiri yang memasukkan ke provinsi. Nah, itu jadi itu dan terus saya tujuan di saat itu saya masih cewek Ibu, dan di saat itu saya masih oke untuk jauh-jauh pulang Bale Bakti dan Purubala dan Limboto. Dan untuk Ibu mau lanjut saya Ibu oke, lanjut Ibu. Terus yang dari figur guru kalau di SMA itu ada Ibu Mege. Kebetulan Ibu Mege guru matematika di saat itu, karena saya juga pernah jadi karena kemarin saya tidak bawa fotokopi, saya dapat veto, baru saya langsung Ibu bilang walaupun ti mama ada di sekolah, pulang ambil itu fotokopi. Saya bilang ya Ibu. Nah, dari situ saya yang bukan saya takut tapi saya segani, dan saya ini sampai detik sekarang Ibu Mege. Nah, untuk waktu kuliah yang saya suka, yang saya jadi panutan saya yaitu Ibu Radia Hafid dengan Ibu konsentrasi. Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut Ibu yang ketiga. Yang tidak disukai pernah Ibu saya waktu SMA. Saya tidak bercerita itu guru, tapi saya yang kena. Kebetulan teman-teman saya yang ada bercerita dan saya penilai Ibu yang dia tahan. Sampai saya sober bujuk semua Ibu, tidak ada katanya sampai lulus. Baru Ibu dapat tahu bukan saya yang bercerita Ibu, tapi tidak ada Ibu Ibu mau
kan bilang biar salah kan, misalnya biar siswa kan tetap ada permintaan maaf, tapi tidak ada dibuat, tidak pernah ada salah. Jadi saya bilang, oh iya biarkan saja. Saya bilang saya so ikhlaskan, yang penting saya penilai dia cuma tulis dengan pensil di rapot ibu, makanya saya sampai detik sekarang masih bukan saya dendam ibu, cuman masih tak ingat apa saya. Nah yang berikut, kenapa saya ambil dan saya bersyukur pegang prakarya ya untuk sekarang, karena kemarin waktu saya SMA itu ibu, saya pernah hampir tidak ibu, masih SMA waktu kuliah, waktu sekolah saya pernah hampir mati ibu gara-gara taman ada pici di leher, gara-gara ada belajar tentang kayak prakarya dia ibu, tapi dia dulu itu mulok. Hampir. Bagaimana yang pertama, ceritakanlah apa tujuan Anda menjadi guru. Tujuan menjadi guru ini sebenarnya Bu, saya jujur saya tahu itu memang sudah dijalani. Karena pemikiran awal saya sejak mengajar pada tahun 2016 tanggal 18 bulan Juli itu saya punya tujuan anak ini nanti saya kuliah bekerja berhasil. Hanya itu ada di benak saya mau mengajar. Kemudian saya mulai mengajar yang bukan basic pengetahuan selama kurang lebih hampir 5 tahun mengajar pendidikan agama Islam. Nah lebih terarah lagi tujuan saya anak-anak ini bisa selamat di akhirat. Itu. Nah, setelah di sini di SMA Negeri 2 Kota dan mengikuti proses pendidikan guru penggerak, saya tahu ternyata tujuan guru itu sudah ada sejak saya masih SMA. Saya dapatkan itu dalam organisasi pramuka yang saya kenal pada dulunya itu sebagai sistem AMOM yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana guru itu harus menjadi panutan seperti apa yang dikatakan oleh saudara Abu. Kemudian guru juga sebagai motivator, penyemangat, pemberi semangat kepada peserta didik, dan sebagai pendorong. Gitu. Awalnya saya temukan bahwa tujuan menjadi seorang pendidik seperti itu. Nah, itu bagaimana tujuan saya menjadi guru ternyata sudah saya lalui sebenarnya proses itu dari waktu saya awal mengajar sampai saat ini. Kemudian figur-figur yang menjadi impian itu sampai saat ini yang menjadi impian saya, bagaimana saya bisa seutuhnya menguasai keadaan dalam kelas. Kalau bisa dibilang kondisi sekarang masih di atas sedikit dari 50% penguasaan saya dalam kelas dan bisa diterima oleh siswa, oleh peserta didik. Guru yang saya impikan seperti itu, bagaimana bisa menguasai atau bisa di dalam kelas itu terterima dengan baik oleh siswa. Kemudian figur-figur yang saya tidak suka itu mungkin tidak ada, ya. Model guru yang saya tidak suka itu mungkin tidak ada. Kalau misalnya sejak saya sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu tidak ada. Cuma yang saya tidak sukai itu pada diri saya sendiri. Terkadang benar, kalau memang tidak ada persiapan atau memang tidak belajar, pas masuk di kelas kalang kabut yang lebih pasti. Ya, jelas seperti itu Bu, karena ujung-ujungnya ambil buku itu soal halaman itu yang mungkin figur guru dalam diri saya yang mungkin saat ini terlambat datang, tidak ada persiapan, saya tidak tahu bikin apa. Itu yang terjadi, itu yang saya tidak suka Bu. Terus terang seperti itu. Kemudian untuk penilaian diri, ya sekarang ini yang menjadi penilaian, kalau dari skala angka 1 sampai angka 10, insya Allah itu bukan menjadi sebuah kesombongan. Saya berada di posisi angka 8, karena yang kurang dari saya pertama dan paling pertama disiplin. Itu. Karena saya kutip dari perkataan seorang pemimpin pembelajaran dan seorang guru besar untuk memperlancar baca Al-Quran, bahwa disiplin itu adalah nafasmu. Saya pernah mengutip dari 2 orang. Itu benar ya. Nah, makanya saya masih berada di posisi 8. Kenapa? 1 disiplin. Yang kedua, saya tetap masih sering kurang adanya persiapan dalam mengajar. Itu. Kalau untuk penyusunan perangkat, insya Allah sekarang dan seterusnya insya Allah belajar dan terus belajar, insya Allah bisa. Dan insya Allah normalnya bisa berada di posisi 10. Kemudian apa yang akan Anda upayakan untuk menjadi guru sesuai dengan harapan dan tujuan Anda?
seperti yang sekarang ini. Yang pertama ucapan terima kasih atas dukungan pada proses pembelajaran pendidikan guru penggerak, sebagai mungkin motivasi buat teman-teman lain juga. Kalian bisa mendapatkan apa yang sudah kalian lakukan setiap harinya pada program itu. Pasti kita memang tidak tahu istilahnya seperti apa. Setelah mempelajarinya, oh sumpah habis ini, sumpah hadisnya, cuma nanti ini dapat tahu, oh ini dia. Seperti itu. Mungkin itu harapan saya ke depannya, sesuai dengan impian saya, bisa jadi guru yang menjadi panutan atau contoh, bisa membangun motivasi anak peserta didik, menggali potensi mereka, membentuk karakter mereka, dan insya Allah menjadi manusia dan masyarakat yang baik di kalangan atau di lingkungannya. Mungkin sekian dari saya, Bu. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anak seorang guru, saya betul-betul melihat ayah saya itu mendidik kami dengan sangat disiplin dan sangat bagus, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan cara beliau berpakaian atau berpenampilan itu sudah menarik perhatian saya pada saat itu. Pada saat itu beliau sangat rapi, berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kemudian tanpa melihat kegiatan apa saja di rumah, kalau waktunya untuk ke sekolah beliau tepat waktu. Begitu juga sampai di sekolah, beliau mendidik kami, mengajarkan kami di kelas dengan cara yang sangat saya sukai pada saat itu. Hingga pada akhirnya saya rasakan bahwa suatu saat nanti saya akan menjadi guru. Kemudian tiba masuk kuliah memilih jurusan fisika dan akhirnya selesai. Berhubung di daerah saya sangat sulit lowongan untuk menjadi guru, akhirnya saya masuk di salah satu perusahaan swasta, yaitu perusahaan Sementorasa di sana. Hingga pada akhirnya saya tidak merasa nyaman karena saya pikir basic saya seorang guru tidak terwujud. Sampai pada akhirnya Tuhan menunjukkan jalan. Ada salah satu orang Gorontalo berobat ke Makassar. Pada saat itu saya mendampingi beliau berobat kiri kanan karena di sana beliau tidak ada keluarga. Jadi misalkan saya mencarikan darah di bandara, saya mencarikannya hingga pada akhirnya beliau pulang. Beliau berpesan kalau misalkan cari pekerjaan atau jalan-jalan ke Gorontalo. Hingga pada akhirnya karena beliau berkomunikasi lagi dengan saya membutuhkan obat yang dari Makassar, saya memberanikan diri datang ke Gorontalo. Saya tinggal beberapa hari di rumah beliau menumpang, dan saya memberanikan diri masuk mencari sekolah yang membutuhkan guru pada saat itu. Karena saya datang ke Gorontalo tidak ada keluarga sama sekali, sehingga pada saat itu kepala sekolah di SMA Prasetya pada saat itu mengajak saya untuk menumpang di rumah keluarganya. Jadi kurang lebih 4 tahun saya menumpang di rumah keluarga dari kepala sekolah tersebut. Dari situlah saya alhamdulillah ikut seleksi PTT dan tercover menjadi guru PTT di Provinsi Gorontalo. Kemudian guru-guru yang menjadi impian saya tetap ayah saya. Saya selalu bangga dengan ayah saya sendiri. Bagaimana beliau mendidik saya dengan disiplinnya, dan figur-guru yang saya tidak sukai ya sama seperti Pak Alfris tidak ada. Cuma pengalaman saya waktu SMA ada beberapa guru yang sering meninggalkan catatan. Setelah itu entah saya tidak tahu apa urusannya di luar sehingga beliau meninggalkan catatan. Yang ketiga skala nilai yang saya nilai diri saya sendiri itu mungkin masih skala 5. Kenapa? Karena disiplin saya masih sangat kurang, terutama di kehadiran saya. Biasa pagi-pagi saya masih menghayal. Kalau pagi-pagi itu saya main HP sambil menghayal bagaimana saya ke depan ya, apa yang harus saya lakukan. Tapi saya suka sekali dengan tantangan atau tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan pernah menolak karena saya selalu ingin mencari tahu, ingin maju. Saya selalu punya prinsip. Setelah saya meninggalkan kampung halaman saya, maka bagi saya untuk mundur. Jadi saya selalu semangat jika saya diberikan tugas tambahan yang baru. Insya Allah saya akan selalu belajar dan membantu. Kemudian
saya sangat salut dengan guru-guru, wakil-wakil kepala sekolah, bapak-bapak dan ibu guru ini. Kenapa? Karena saya lihat usia beliau itu sudah tua, tapi semangatnya itu terus terang mengalahkan kami yang masih muda-muda ini. Jadi saya selalu terinspirasi dengan beliau-beliau Ibu Poli, Ibu Mei, dan bapak-bapak wakil-wakil kepala sekolah. Setiap hari saya selalu semangat beliau ini luar biasa. Insya Allah itu menjadi inspirasi buat saya supaya ke depan kami tenaga-tenaga muda bisa mencontoh bapak-bapak dan ibu kami yang senior. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya menyukai aktivitas yang kurang untuk berbicara, karena memang saya anaknya introvert. Jadi saya lebih suka kayak menjual, dagang, bahkan ada beberapa aktivitas yang saya lakukan tanpa dengan berbicara. Saya jadi guru itu atas dorongan orang tua. Bahkan saya jadi guru melamar dan jadi P3K itu asal dari orang tua saya. Karena memang background keluarga saya itu sebagai guru. Awalnya itu tahun 2000 yang untuk melamar P3K, saya tidak mau jadi P3K sebenarnya. Sebenarnya saya mau jadi P3K karena memang saya mau resign dari awal. Cuma karena orang tua saya bilang ikut dulu, nanti setelah itu resign. Karena memang dari basicnya itu, karena memang saya ingat bahwa karena saya itu otak saya itu pensiun 1, maksudnya di bawah standar. Jadi makanya saya tidak terlalu menyukai aktivitas-aktivitas yang kayak berbicara di depan orang banyak. Oke, yang kedua, figur guru yang menjadi impian saya. Kalau di SMA, karena saya anaknya tidak suka matematika, saya tidak terlalu paham dengan hitung-hitungan. Begitu juga saya kuliah. Tapi dengan dorongan Pak Hanafi, saya ingat sekali Pak Hanafi, ketika kita tidak mengetahui apapun soal-soal yang diberikan, dia hanya tertawa dan dia dengan semangatnya mengajarkan kita untuk bisa jadi matematika. Walaupun basic saya tidak terlalu suka matematika, tapi dengan adanya Pak Hanafi saya bisa mengerti. Kalau di perkuliahan saya ingat ada Pak Ronald Kutagalu, itu adalah dosen saya Geografi Regional Indonesia. Di dalam perkuliahan itu dia tidak hanya menyampaikan materi, tapi dia juga di sela-sela mengajarnya itu dia bermain sulap. Makanya kita kelas itu jadi nyaman. Dan pokoknya ada saja yang diberikan dan pembelajaran hidup yang diberikan oleh Pak Ronald Kutagalu. Dan yang kedua adalah istrinya yang mata kuliah statistika. Itu lagi statistika. Karena memang pada basicnya saya tidak terlalu pintar hitung-hitungan, tapi dengan sabarnya Ibu Dewi, istrinya Pak Ronald Kutagalu, itu mengajarkan kita cara belajar statistika dengan mudah dan menyenangkan. Tanpa ada intervensi atau keterpaksaan, kita harus mengetahui bagaimana statistika itu. Kalau di figur guru yang ada di SMA 2, banyak guru-guru senior yang banyak sekali membantu kita untuk sampai sekarang. Kemudian figur yang saya tidak sukai itu kan cuma figur yang membedakan siswanya, membedakan siswa dari segi materi atau dari basic-basic keluarganya. Kemudian tidak pernah mendengarkan apa yang siswa-siswa atau apa yang orang lain bicarakan, serta mudah terpengaruh tanpa bertanya terlebih dahulu apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Langsung menjudge, kamu ini kenapa, kamu ini kenapa. Oke, untuk yang ketiga
nilai saya yang pada saat sekarang saya memberinya nilainya 3. Karena yang pertama untuk disiplin, saya rasa saya kurang disiplin. Karena pada bulan Januari Februari itu saya banyak terlambatnya. Karena yang pertama itu bukan karena saya maunya terlambat, tapi yang pertama itu adalah ibu saya itu sakit. Jadi kayak saya itu tidak tega meninggalkan orang tua itu di rumah, karena memang cuma saya sendiri. Yang di rumah itu cuma saya sampai papa, sampai mama. Jadi agak terlalu berat untuk tinggal. Jadi saya sering terlambat. Baru yang kedua, saya itu ada vertigo. Jadi kadang saya bangun, saya masih takut-takut dan masih pusing. Jadi saya masih mau duduk dulu, tidak langsung mau berdiri, berjalan, tidak seperti itu. Yang ketiga, saya punya penyakit asam lambung. Jadi kayak asam lambung itu kadang naik sampai saya itu sesak. Jadi bukan karena saya tidak mau ikut kegiatan sekolah, karena waktu itu saya pernah saya tidak menyalahkan siapa-siapa sih. Itu memang kesalahan saya. Cuma karena waktu itu saya kena asam lambung, saya sudah rasa sesak. Dan saya ingin pulang ke rumah itu bukan karena mau istirahat, tapi saya suka mau minum obat, langsung mau minum obat. Jadi maksudnya bukan karena saya tidak loyal dan saya tidak mau ikut kegiatan sekolah. Cuma memang pada saat itu saya tidak, karena saya tidak memungkinkan untuk pergi. Dan maksudnya saya tidak masalah, cuma kalau saya salah, saya minta maaf, tapi tolong jangan membawa nama P3K. Kemudian oh ya, yang terakhir, hari Sabtu kemarin ini lagi, maksudnya bukan untuk mau bagi P3K nanti jadi presiden buruk lagi untuk P3K. P3K ini kalau jadi ini tidak mau bekerja, itu kebetulan hari Sabtu itu saya jelaskan kejadian jadi kantor. Terus karena ada sepupu saya yang mengajak ke sekolah, saya ikut sama dia di SLB yang langsung dikasih masuk jadi guru Grahita. Airnya di bawah. Kalau gerak pari terkomsel. Lanjut. Lanjut. Tunggu. Saya masuk tes wawancara atau tes di guru GPT, alhamdulillah lulus. Pada waktu itu orang tua saya masih ada. Alhamdulillah orang tua saya itu senang. Terus saya masuk ke P3K. Lulus. Tapi tak buat. Guru figur. Yang menjadi impian saya Ibu Moli. Kenapa timbul? Ibu Moli waka-waka saya.
Terus. Guru yang tidak disukai. Yang tidak disukai. Yang tidak disukai tidak ada. Oh mantap. Semua suka semua. Makanya Tentang nilai. Tentang nilai terkurang saya ini masih IQ-nya di bawah. Jadi empat. Iya. Alasannya? Alasannya kalau diskusinya oke-oke saja. Dan terlambat. Karena saya ini Mendengar. Tidak pernah terlambat. Tepat waktu. tidak ada berusaha tepat waktu. Dan mau mendengar. Karena di rumah ini kan cuma saya yang mengurus rumah tangga. Oke, mantap. 4. Apa yang akan Anda Lagian bapak saya ini lagi sakit-sakit. Sekarang. Siapa yang sakit-sakit? Mama. Tidak mengalir pun di pasar? Sudah. Sudah. Terima kasih atas kesempatan dan kalau boleh sisa waktu teman-teman tadi masih ada saya mau pakai. Tujuan jadi guru. Kalau saya ini aneh diajarin. Karena tujuan untuk jadi guru itu sudah di luar nalar, di luar pemikiran, ya. Tidak pernah berpikir untuk jadi guru, tapi hanya pernah berpikir untuk jadi di guru dan ditiru oleh anak-anak maupun anak-anak di rumah dan di sekolah. Itu saya punya. Tapi kalau untuk menjadi guru, sampai sekarang saya masih bingung apakah saya ini guru benaran atau ya masih, karena kalau guru itu saya juga pernah jadi guru langit. Melanggar itu bagi. Jadi untuk sampai sekarang ini saya disebut jadi guru P3K ini itu bukan tujuan saya, tapi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan saya sebagai guru P3K. Karena Allah mungkin merubah saya punya nasib, ya, sehingga saya jadi seperti ini. Tapi memang awalnya saya tidak berpikir untuk jadi guru. Kenapa? Dilihat dari basic pendidikan saya. Saya bersekolah di SD itu, SD Inggris Kayu Bulan, hanya sampai kelas 3 SD. Lanjut ke kelas 4, kelas 3 naik ke kelas 4, tapi di SD Impres yang sekarang jadi SDN apa namanya ini, sama Utin punya kompleks sana. Yang Buluang enggak? Di Telaga maksudnya. Oh. Di Telaga. Pantumo. Di situ kelas 4 pindah lagi ke kelas 5 sudah di Kuandang, di Koru. Jadi saya banyak pindah. Lulus di sana. Kenapa saya banyak pindah? Karena orang tua sudah tidak ada pada waktu itu. Saya ditinggalkan oleh orang tua laki-laki masih kelas 3 SD. Sehingga untuk biaya sekolah itu sedikit tersendat-sendat. Ya. Setelah saya lulus di SD, masuk ke SMP 1 Limboto bersama dengan Ibu Mei, ketemu dengan Ibu Mei di kelas 1G kalau tidak salah. Situ ada yang mau duto segala macam. Ya. Nah, di SMP 1
saya tidak sempat menyelesaikan pendidikan saya di sana karena terbentur juga dengan dana yang lain. Pada waktu itu masih membayar SPP, DP3 segala macam, dan saya tidak mampu sehingga saya putus ya. Lalu saya putus kembali ke Kuandang untuk bekerja sebagai petani. Nah, sampai bagaimana saya bisa seperti ini itu jalan-jalan Allah. Pada tahun 2005 ada program paket A, B, C. Karena saya tidak sempat menyelesaikan studi di SMP, maka saya mengambil paket B di sekolah SKB situ, sekolah kegiatan belajar. Di situ saya mengambil ijazah setara dengan SMP dan langsung dimasukkan ke paket C. Jadi saya 3 tahun bersekolah di paket C. Memang tidak ada untuk jadi guru. Setelah saya lulus paket C pada tahun 2009, saya pikir-pikir buat apa ini ijazah ini. Dan jadi saya masih nganggur, saya jualan. Tapi sebelum itu saya memang tukang mesel, tukang kayu segala macam saya sudah lalui. Batu akik segala macam saya sudah pernah lalui. Jualan rempah-rempah, jualan cabo, semua. Jadi karena umur ini sudah 53 sudah banyak makan garam, yang asam-asam, asin-asin, manis-manis sudah. Jadi karena saya terlalu banyak pengalaman tentang pengalaman di luar, tapi saya punya modal. Modal saya adalah huruf Arab abjad mulai dari alif sampai ya, saya hafal bentuknya, saya hafal penyebutannya. Maka dengan itu saya ingin menjadi ilmu saya itu saya kembangkan. Jadi saya belajar yang namanya waktu itu masih ada pesantren kilat. Saya masuk pada Rumah Muda Masjid Darul Falah. Nah, saya belajar. Karena sedikit pengetahuan saya datang, artinya saya rasa belum memadai, maka ijazah paket C ini saya gunakan untuk masuk kuliah. Tetapi sebelum masuk kuliah saya sudah mengabdi di SMA Negeri 2 Limboto ini mulai dari 2009. 2009 itu saya honor di Satpol, Satuan Polisi Pamung Praja. Pada waktu itu masih dipimpin oleh Bapak Husain UI. Makanya Bapak Husain UI itu saya kenal sekali, dan beliau kenal saya juga karena sama-sama kita di Satuan Polisi Pamung Praja. Tapi saya honor kalau dia kepala dinas. Setelah itu, karena Satuan Polisi Pamung Praja pada waktu itu diperbantukan di sekolah-sekolah, maka saya diperbantukan di sekolah ini, di SMA. Tujuan jadi guru Alpris. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya menjadi guru supaya siswa menjadi pintar. Yang kedua, guru yang baik, guru yang kita Kenapa beliau? Sampai kenapa
kenapa beliau jadi guru? Yang ada sudah Iya, berimpian. Karena pada ini maka sebetulnya yang tidak tahu guru dan figur guru yang tidak sukai Bilang namanya, bilang. Waktu Oke. Karena beliau saya pengen guru SMA 1 foto. Oh, DP guru di SMA. Kenapa? Kenapa? kenapa tidak suka? 2004. 2000 berapa waktu Ibu Mei mengajar? 2005. Guru yang kedua yang tidak disuka siapa? Ibu Boli atau siapa lagi? Sampai kenapa tidak suka figur Ibu Mei? Kalau siapa lalu? Abu Bakar Ibu, orang polisi Ibu, yang orang paling gula Ibu. Ya. Mantap. Waktu itu kepala sekolah Cerita Bu baca. apa harapan ke depan supaya bisa jadi 10 itu tadi 9 supaya meningkat lagi. meningkat lagi. Belajar terus atau belajar dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas tidak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan menjadi guru, tujuan Oke, ketika mendengar teman-teman tadi Oke, jadi ketika saya tadi mendengar ketika tadi saya mendengar cerita dari teman-teman yang beberapa orang yang tidak ingin menjadi guru. Kalau saya sejak dari SMA, cita-cita saya itu ingin menjadi seorang guru.
ketika saya kelas 10 itu kami disuruh menceritakan cita-cita kami ingin menjadi apa, seperti apa. Di situ ada 2 guru bahasa asing kami di SMA Negeri 21 Limboto. Semua bercerita tentang cita-cita mereka yang hebat, ingin menjadi guru, ingin menjadi dokter, ingin jadi pengusaha, ingin jadi bupati. Dan saya yang paling terakhir bercerita, cita-cita saya itu adalah menjadi seorang guru. Mengapa? Saya dengan dengan PD-nya saya menuliskan di 20 tahun akan datang saya tulis gelar saya sendiri. Mungkin kolosnya saya menulis nama saya gelar saya menjadi Profesor Dr. Malinda Gani MPD. Dan itu supaya menurut saya menjadi guru itu bukan menjadi aib, bukan di saat itu circle saya semuanya adalah anak-anak pejabat yang ingin menjadi hebat seperti orang tuanya, tetapi saya juga orang tua saya adalah seorang guru, dan situ saya terinspirasi. Oke, saya akan ingin menjadi seorang guru. Jadi tujuan guru itu seperti apa? Menurut saya guru itu adalah orang yang mampu bisa menularkan pemahaman-pemahaman mereka kepada siswa, dan agar siswa-siswa itu bisa lebih sukses dari guru itu tersebut. Kemudian guru yang diimpikan, guru yang disukai. Selama saya belajar dari TK, SD, SMP hingga ke perguruan tinggi, saya menemui banyak orang-orang hebat, banyak guru-guru hebat yang saya temui yang menginspirasi saya. Salah satunya adalah guru-guru di SMA Negeri 2 Limboto. Saya 2 tahun di SMA Negeri 2 Limboto didompleng, ditempa untuk menjadi seseorang yang kedepannya bermanfaat untuk sesama. Contohnya wali kelas saya ada Ibu Agus, ada Ibu Holi, yang saat itu kelas kami itu didompleng, didisiplinkan, dan untuk saling ketika salah satu siswa yang hilang, kita disuruh di kelas kita itu disuruh buat jadi satu keluarga. Jadi itu yang sangat menempel di otak saya. Oh, jadi guru itu seperti itu. Kemudian kalau guru yang saya tidak sukai adalah sosok guru yang memanipulasi. Guru yang sangat memanipulasi, bisa membuat orang jelek, bisa mengarang sebuah cerita, membuat konspirasi yang seakan-akan orang itu salah begitu. Itu guru yang saya sangat saya tidak sukai. Kenapa? Karena saya orang yang tidak suka dengan konflik. Saya orang yang menghindari konflik. Tetapi bertemu dengan sosok yang seperti itu membuat kepercayaan diri saya hilang. Ya, jadi iya. Kemudian ketika saya rentang yang ketiga, rentang nilai yang ketika saya menilai diri saya memberi nilai saya masih 5. Kenapa? Karena masih banyak yang perlu saya pelajari. Mental saya saya harus perkuat lagi. Terus disiplin saya harus saya perkuat lagi. Dan saya masih harus banyak belajar dari guru-guru senior yang pengalamannya sudah sangat banyak. Kemudian upaya apa yang saya lakukan untuk menjadi guru yang saya impikan?
banyak hal yang saya harus lakukan. Yang pertama, rajin mengikuti webinar, kemudian banyak mengikuti diklat yang baik secara bersama maupun secara mandiri. Kemudian bisa merefleksikan kembali setiap pertemuan kita di kelas, bahwa menurut saya guru-guru, saya banyak bertemu dengan guru-guru yang ada di Indonesia, bahkan pernah saya menemui dengan guru-guru yang ada di Jepang dan ada di ini. Guru-guru di Indonesia itu, guru-guru yang ada yang saya temui di Indonesia itu sebenarnya sudah baik. Tetapi kita di perguruan tinggi itu tidak diajarkan teknik-teknik mengajar. Kita itu saya merasa berterima kasih sekali karena ini menjadi satu masukan di antara kita sebagai guru. Jadi yang ada Pak Arif menyampaikan begini, yang lainnya menyampaikan begini, ini menjadi satu masukan yang akan kita perbaiki. Bagaimana kita menjadi guru, bagaimana kita mentransferkan ilmu yang ada pada diri kita supaya bisa dipahami, bisa digunakan oleh anak. Dan juga pada kesempatan ini seperti yang saya lihat tadi, bisa memotivasi kita dalam hal-hal yang keterlambatan tadi. Ini kan satu masukan bagi kita bahwa kita perlu memenuhi diri dalam hal disiplin, sehingga di dalam kita melaksanakan tugas ini bisa ada keikhlasan. Kalau kita selalu ikhlas, maka pasti akan diberikan jalan kemudahan. Jadi ini alhamdulillah sekolah-sekolah sudah mengadakan refleksi yang modelnya seperti ini, tidak secara keseluruhan, dari B3K kemudian ada sekolah. Ternyata dari refleksi ini banyak yang bisa tersampaikan, dan itu ada yang menjadikan, dan itu menjadi satu motivasi kita untuk menuju ke depan, untuk lebih banyak belajar dan lebih banyak berkreasi, berkreatif untuk diri kita sendiri dan untuk kemajuan daripada kita sebagai guru. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kita masih dipertemukan, dan di hari ini kita akan lebih ke depannya lebih akan maju dari hasil yang pertemuan di hari ini. Adapun di pertemuan ini ada yang beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, yaitu mengenai dari latar belakang kita ini masing-masing. Kita guru ini punya latar belakang yang berbeda. Saya, Ibu Pince, dan semua ini dari latar belakang yang berbeda. Tadi Ibu Pince sudah memberikan satu macam, bukan keluhan Ibu Pince, cuma penyampaian ini. Saya rasa cuma penyampaian. Saya juga lahir dengan seperti itu. Begitu juga dengan Pak Lambo, Pak Alfred. Sama orang ini dengan lahir yang, tapi dengan situasi kondisi yang berbeda. Itu masalah keterlambatan. Kalau Pak Alfred dan penyampaian awal itu, masih semua ya, kita semua seperti itu. Cuma harus kita bangun satu ketekatan. Saya guru saya itu orang tua. Begini dia pesan sama saya. Kalau kamu bekerja, jangan sekali-sekali kau korupsi waktu. Gitu. Jadi saya ingat terus itu.
setiap saya akan melangkah, dan terutama untuk ke sekolah, karena ini sudah jadi satu penghasilan saya. Jadi di pagi itu saya atur waktunya. Lepas subuh saya ke sawah, ambil waktu setengah jam. Lepas itu masih menyelesaikan pekerjaan di rumah. Dan saya berusaha di jam, karena ini jam 7.15 sudah lepas dari 7.15, kita sudah terlambat. Saya berusaha di bawah dari 7.15. Semua ini memang kita alami bersama walaupun dalam kondisi pekerjaan yang berbeda, dan kita berusaha. Ini masalah keterlambatan. Dan mengapa ini saya garis bawahi? Selalu kita memojokkan siswa. Kenapa terlambat? Nah, di sisi kita juga ada yang terlambat. Ini yang menjadi persoalan kita untuk mendisiplinkan siswa, kemudian disertai dengan tata tertib yang ada sama kita. Jadi jangan sampai begini Pak. Cuma orang Pak Guru yang itu guru-guru yang terlambat. Ini yang menjadi susah. Jadi ini masalah penyampaian ini bukan saya beranggapan saya yang selalu pagi di sini atau tidak seperti itu. Mari kita bangun bersama, terutama kita bangun dulu ini keterlambatan ini, kita ambil peranan. Dan ini saya menyampaikan ini bukan saya mau langsung ambil, tidak seperti itu. Saya juga kadang error di pekerjaan lain yang ini tidak. Jadi mari kita bangun bersama, insya Allah dengan pertemuan hari ini bisa lebih akan memotivasi kita ke depan. Cuma satu pesan ke kita semua, karena kita sudah terima gaji di sekolah, waktu itu yang berapa persen waktu yang kita sudah keluarkan, yang kita tidak gunakan untuk sekolah, sudah sekian jumlah juga penghasilan yang kita berikan ke anak istri yang ada di rumah. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, karena itu jadi salah satu masukan ke saya, yaitu orang tua jangan pernah menyita waktu. Tapi kadang juga saya lalai di waktu itu yang cuma begitu saya lalai saya ingat lagi itu pesan itu. Jadi guru besar saya itu orang tua. Insya Allah ke depan walaupun dengan kondisi kami ini yang ini tolong dibantu oleh teman-teman guru yang masih muda ini, tolong kami dibantu terutama dalam hal pekerjaan kami yang mengenai aplikasi ini. Kadang kami ada sudah lebih ini lagi, tolong kami dibantu. Barangkali ini hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam perusahaan ini pasti tidak akan ada konflik. Yang kedua adalah orang pertama yang membelajarkan kita tentang karakter itu adalah orang tua. Makanya saya bilang sama mereka berdua, terbentuknya karakter kita itu adalah umur 0 sampai 9 tahun. Jadi adik-adik yang belum ada suami, anak-anak yang masih kecil, silakan. 0 sampai 9 tahun itu pembentukan karakter dan kebiasaan. Kalau dia biasa pegang tangan, biasa senyum, biasa menjawab salam, tolong di umur itu. Karena setelah 10 tahun sudah kebiasaan yang terbentuk pada umur itu.
Oleh karena itu tadi Pak Capi sudah sampaikan, kita dari keluarga berbeda, karakter kita terbentuk, dan kita mau apa lagi? Sekarang tinggal saling belajar. Nah ini yang kemudian menjadi sesuatu yang apa namanya, kadang-kadang ketika ini adik-adik ini tidak menerima karena kita agak keras, karena kehidupan kemudian kembali ke kehidupan masing-masing kita dibentuk seperti apa, maka ini yang kemudian mereka tidak bisa terima, dan itu langsung kelihatan Bu. Kalau mereka itu tidak menerima langsung kelihatan, spontanitas bahasa tubuh mereka langsung kelihatan, dan kami merasakan ada satu pembelajaran yang diberikan oleh orang tua saya, menghormati orang lain. Pernah saya waktu itu masih SMP, saya duduk dengan papa saya karena papa saya ada warung, ada orang di otol bertanya alamat, om, boleh tanya, saya bilang jangan dijawab, kurang ajar. Kalau dia tahu diri, dia turun, dia salam, Pak bisa tanya. Nah itu satu pembelajaran yang saya ingat betul. Sehingga saya kalau cari rumah orang, saya tidak pernah tidak turun dari mobil, tidak turun dari kendaraan, saya harus turun dan saya harus tanya di mana, boleh tanya ibu, karena ucapan penghargaan kepada itu. Nah, itu yang kami terus bentuk kepada ini adik-adik semua. Jangan sampai karena kami selalu keras kemudian dimaknai bahwa itulah seperti yang keluar tadi. So sampai ini kepala sekolah. Sebenarnya kami tidak marah, saya bilang cuma dua ini yang orang bilang ini, saya atau kau. Tapi tidak usah diambil hati. Bahkan Pak Benso bilang, Mei pasang kasana haji itu di kepala, jangan semua diambil hati. Itu Ibu Pak Ben bilang. Oleh karena itu sekali lagi kami pernah seperti kalian adik-adik melonjak-lonjak ketika merasa diri bahwa kita itu diperintah seperti yang tidak masuk akal. Kalau saya selama begini tidak pernah saya merasa bahwa kalau ada orang perintah, kalau boleh di kepala sekolah, walaupun adik saya, karena kepala sekolah saya suabu, karena loyalitas saya kepada pimpinan, bukan balonpa, bukan mau cari muka, tidak. Saya tidak pernah diberi apa, tidak. Cuma karena kalau saya diberi karena merasa bahwa beliau terbantukan dengan pekerjaan saya. Itu saja sebenarnya. Sehingga kalau ibu boleh dapat oleh-oleh, bukan karena oleh-oleh, karena ibu merasa bahwa terbantukan dengan pekerjaan, ucapan terima kasih. Maka karena kita sering membantu orang, oleh karena itu saya kalau orang minta bantuan saya langsung kasih. Kenapa? Karena saya teringat ketika kami butuh sekali, kemudian orang langsung saya pinjam, langsung orang saya pinjam, ibu mau 20 juta, mau 30 juta, karena itu. Kemudian yang berikut, saya beberapa terus terang ini di pertemuan ini, ada beberapa kalian ini yang saya sudah merasakan bagaimana bahasa tubuh ketika kami minta tolong, seperti ada apa namanya menolak begitu, tapi bahasa tubuhnya kami pahami. Oleh karena itu biarlah ini pertemuan ini, terima kasih sudah ibu bikin. Kami tidak tahu siapa latar belakang masing-masing toh, tapi alhamdulillah hari ini terbuka. Maka sekali lagi buka sesuatu bikin komunikasi yang baik. Kita tidak tahu macam Wendy, orangnya introvert. Orang introvert itu tidak mau diganggu dia tidak mau dicampuri. Karena dia langsung bilang dia introvert, tidak mau dicampuri, tidak mau diganggu. Karena dia sendiri bilang begitu. Ketika dia dikasari dia akan marah. Baru saya tahu hari ini. Maka kalau ini, ayo ibu, memang saya tahu, saya sudah bilang, yuk kau ini pintar, kau ini S2 dan sebagainya. Tapi satu kekuranganmu, cepat maju, dan itu tidak bagus. Saya ditempa dengan orang tua saya cuma SD, sampai papa guru yang berhenti. Tapi di keluarga saya orang yang dinomorsatukan. Kenapa? Karena saya memang juara terus dari SD, SMP, SMA. Saya juara. Bahkan karena saya paling disayang orang tua, saya dapat TIP itu. Jadi kemudahan dalam segala hal. Pada saat saya sudah dilamar, terima juga telepon dari kampus saya PSK. Itu salah satu yang saya ingin buktikan kepada adik-adik semua, bahwa ketika kita menghargai orang tua, pasti kemudahan akan datang. Termasuk kita, kami bukan ingin dihargai, tidak. Paling tidak karakter itu akan terbentuk ketika ini adik-adik ini menghargai kami. Bahkan saya bilang sama guru, jangan makan lupa pagi-pagi ini. Boleh makan, tapi setelah itu bekerja lagi. Tapi kan adik-adik semua tidak puas. Biar saya bilang apa, tidak pernah saya melihat ini adik-adik ini bakore bunga. Saya baru ada yang berbuat soal kamar dari rumah ibu, kita olah uti lala dari rumah saya ini
ini setengah 4, jam 3 so bangun. Karena menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai istri. Bahkan saya biar pulang malam, biar pulang jam berapa ke rumah, tipe itu tidak pernah komplain. Karena apa? Saya mengutamakan keluarganya, orang tuanya, saudaranya, semuanya saya utamakan. Pagi-pagi orang tua saya sudah buat semua. Saudara-saudara jika minta waktu, saya pedulikan keluarganya. Nah, itu salah satu bentuk. Biar saya pulang jam berapa, biar saya kemana, tipe itu tidak pernah komplain. Kenapa? Karena saya menyayangi keluarganya. Ini yang belum kawin. Ini tolong oleh karena itu banyak hal sebenarnya ya. Kalau saya tadi disebut oleh 3 orang termasuk Yundra, walaupun saya pernah tersinggung sedikit tentang apa yang saya bilang baru diajak malintang. Tapi kan saya sudah paham adik-adik itu. Saya selalu paham karena itu kembali seperti Pak Japi bilang, kita punya latar belakang yang berbeda. Maka sekali lagi karena ini masih mau ada anak, mau ada apa, tolong dibentuk 0 sampai 9 tahun, bentuk karakternya anak-anak kita. Kalau 10 ke atas kebiasaan yang pernah terbentuk selama 9 tahun itu. Dengan tangan, senyum, salam, semuanya semua. Maka saya ada cucu, saya belajarkan itu. Sehingga dia biar ketemu dengan saya salam, nah dia pasti salam, biar orangnya terkenal. Jadi itu bukti ya, karena teori yang mengajarkan itu. Oleh karena itu, ketika kami mendengar yang tidak enak didengar, maka saya tidak bilang sama tiket. Maka saya tanya, ibu siapa yang bilang tadi ibu keluarga itu? Saya tidak dapat ada. Sehingga saya tidak langsung menyatakan. Demikian saya dengan Ibu Esther. Apa yang saya dengar saya tidak pernah bilang. Nah, biar dia dengar dari siapapun. Nanti setelah dia beliau menceritakan, saya sampaikan. Jadi tidak ada itu. Jadi yang saya takut nanti ibu-ibu semua Pak Kompor atau Ibu Kep yang saya bilang Ibu Kep salah menerima, kan manusia biasa akhirnya jadi salah penyampaian di pertemuan. Dapur saya yang salah toh. Oleh karena itu saya berusaha mendinginkan suasana. Kalau memang adik-adik ini tersinggung misalnya, contoh kayak di pertemuan waktu orang duduk di sana ibu, mereka juga itu saya lihat marah. Ibu bilang, hari ini bang guru muda, mau lihat saja